Motor tiga pas. Pengertiannya, motor tiga pas adalah motor yang bekerja dengan memanfaatkan perbedaan fasa pada sumber untuk menimbulkan gaya putar pada bagian rotornya. Perbedaan fasa pada motor tiga fasa didapat langsung dari sumber. Itulah yang dikatakan motor tiga fasa. Konstruksinya, motor tiga fasa ini mempunyai dua bagian utama, yaitu ada yang dikatakan stator, ada rotor. Bagian rotor dan bagian stator dipisahkan oleh celah udara yang sempit dengan jarak antara 0,4 mm sampai dengan 4 mm. Prinsip kerja motor listrik tiga fasa, apabila sumber tegangan tiga fasa dipasang pada kumparan stator, akan timbul medan putar dengan kecepatan seperti Ns sama dengan 120 kali frekuensi dibagi jumlah kutub motornya. Ya, kita lihat ini ada perbandingannya di sini. Ns adalah kecepatan berputar rotor, ya, sedangkan 120 kali F. F ini frekuensi, sedangkan dibagi V pasang kutub, yaitu Ns ini frekuensinya, sedangkan ini pasang kutub. NR-nya nanti kecepatan berputar rotor. Artinya GGL induksi tersebut timbul diperlukan adanya perbedaan relatif antara kecepatan medan putar atau Ns dengan kecepatan berputar rotor atau Nr. Perbedaan kecepatan antara Nr dan Ns disebut slip atau disingkat dengan S, dinyatakan dalam persamaan seperti ini. Slip sama dengan Ns dikurang Nr dibagi Ns. Ya, tuh. Tapi bila Nr sama dengan Ns, gagal induksi tidak akan timbul dan arus tidak mengalir pada batang konduktor. Dengan demikian, tidak menghasilkan kopel. Keuntungan dan kerugian motor tiga fasa. Keuntungan motor tiga fasa adalah satu, konstruksi sangat kuat dan sederhana, terutama bila motor dengan rotor sangkar. Harganya relatif murah dan handal tinggi. Efisiensi relatif tinggi pada keadaan normal, tidak ada sikat sehingga rugi gesekan kecil. Biaya pemeliharaan rendah karena pemeliharaan motor hampir tidak diperlukan. Kerugiannya, kecepatan tidak mudah dikontrol. Yang kedua, power factor rendah pada beban ringan. Yang ketiga adalah arus start biasanya 5-7 kali dari arus nominal. Jadi arus startnya tinggi. Itulah kerugiannya. Pengasutan motor listrik tiga fasa. Yang pertama yaitu hubungan bintang atau star. Yang kedua, sambungan segitiga atau delta. Dapat kita lihat pada gambar ini, sambungan bintang atau star. Ya, sambungan bintang atau star seperti ini. Sedangkan sambungan segitiga atau delta adalah seperti ini. Ya, jadi itulah pengasutan daripada motor tiga fasa. Ini koneksi atau penyambungan, ya, penyambungan daripada kontak-kontak yang ada pada motor. Misalnya, kalau untuk hubungan bintang adalah ini yang digabung, Z, X, Y. Sedangkan U, P, W adalah masuk ke sumber. Ini pada hubungan bintang. Ya, pada hubungan delta atau segitiga dia seperti ini. Z, U digabung, X, V digabung, Y, W digabung. Sedangkan ini masuk ke sumber. Inilah yang dikatakan segitiga.
Misalnya kalau dia di start, ya di balik putaran dia akan seperti ini, ya. Ini reverse dan forward. Oke, itulah mengkoneksi atau menghubungkan daripada motor tiga fasa. Selanjutkan, ini kita lihat contoh daripada motor tiga fasa ya. Motor tiga fasa, ya. Koneksinya nanti akan dibuat seperti ini. Di dalamnya ini, di dalamnya ini koneksinya dibuat seperti ini. Yaitu kalau hubungan bintang adalah seperti ini, sedangkan hubungan segitiga adalah seperti ini. Ya, ini dihubungkan dengan ini dihubungkan dengan ini dihubungkan dengan ini segitiga. Sedangkan bintang ini dihubungkan dengan ini, dihubungkan dengan ini. Inilah ke sumber, ini ke sumber, ini ke sumber. Itulah bintang. Kontak-kontak ini sama aja dengan yang di motor seperti ini. Ini aslinya ya. Ini aslinya U ya, U1, U2 ya kan? P1, P2, W1, E2. Ini aslinya. Nah, kalau kita sudah menghubungkan ke bintang, dia dihubungkan seperti ini. Ini digabung dengan ini, digabung dengan ini. Ini hubungan bintang. Sedangkan hubungan segitiga seperti ini digabung dengan ini digabung dengan ini dikoppel dengan ini. Ini hubungan segitiga. Jadi sama dengan gambar koneksinya di sini. Ini contoh daripada motor tiga fasa. Bahwa pertemuan yang kemarin kita sudah membahas mengenai menjalankan motor tiga fasa. Ini dapat kita lihat pada rangkaian ini. Ini kemarin yang kita praktekkan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai menjalankan motor tiga fasa balik putaran secara tidak langsung dengan menggunakan kontrol semi otomatis. Mari kita perhatikan rangkaian daripada menjalankan motor tiga fasa balik putaran tidak langsung dengan sistem semi otomatis. Ya, ini sudah saya buat gambarnya. Ini diagram kontrolnya, ini diagram powernya. Ya, diagram kontrol ini terdiri dari ada MCB-nya, ada overload-nya, ada tombol off, ada dua tombol on, satu, dua. Kontaktornya juga dua, satu, dua. Ya, lampu indikatornya ini untuk ini, sedangkan yang ini untuk kontaktor ini. Sedangkan yang ini adalah untuk menandakan overload adalah memutus. Ya, menandakan overload memutus. Sedangkan yang ini, H4-nya ini adalah indikator menunjukkan bahwa sumber listrik sudah standby. Ya, sumber listrik standby atau terhubung. Nah, di sini di diagram powernya ini juga ada sikring, ada MCB 3 pas, ada sumbernya 3 pas, ada sini overloadnya. Ini simbol motor 3 pas ya, motor 3 pas. Ini sudah saya rangkai, tetapi saya pisah ada dua gambar yaitu kontrol dan diagram power. Namun ini semua adalah berhubungan. Kalau ini dioperasikan, ini juga bisa dioperasikan. Ya, saya rasa untuk teman-teman yang sudah duduk di kelas 12, ini sudah mengerti ya. Simbol-simbol ini sudah dipahami. Oke, mari kita coba untuk simulasikan. Kita hubungkan ini MCB. Masuk, ini langsung hidup. Ini lampu ini menandakan bahwa listrik sudah masuk. Tegangan listrik sudah masuk. Di sini juga ini kita hidupkan yaitu MCB 3 pasang. Masuk. Ini sudah masuk sini. Ya. Nah, sekarang kita hidupkan tombol 1. Nah, kita lihat ini hidup, ini hidup. Ini motor putaran ke kiri. Ya, putaran ke kiri. Bisa nggak langsung kita putar ke kanan? Nggak bisa. Ini kalau kita putar ke kanan nggak bisa.
Karena di sini judulnya juga tidak langsung. Berarti untuk memutar ke kanan kita matikan dulu. Matikan. Udah, baru kita hidupkan dari sini. Nah, ini baru putaran kanan. Lihat panahnya, ini putarannya ke kanan ya. Putarannya ke kanan. Yang bekerja adalah K2. Nih K2 ya. Nah, kalau terjadi beban lebih, motornya ini memutar yang berlebihan ya, memutar beban yang lebih, tidak sanggup dia, maka ini akan memutus. Nah, kalau dia memutus maka untuk mengamankan ini listriknya mati semua. Yang hidup adalah overload, ini overload beroperasi, nyala lampu ini, sedangkan listrik ini menandakan, lampu ini menandakan bahwa listriknya masih bekerja ya, masih standby. Oke, untuk mengembalikan kita reset ke sini. Nah, kita reset lagi. Baru kita tekan tombol ini. Nah, ini bekerja ke kiri. Ini kontaktornya bekerja. Kontaktor satu. Kontaktor dua masih putus. Ya, masih putus. Ya, ini lihat. Ini putarannya nih. Ini L1 lurus. Ini L2 masuknya lurus. L3 masuknya lurus. Nah, kita lihat nanti kalau dia putaran kanan. Kita matikan dulu. Ya, kita matikan. Baru kita putar kanan. Nah, kita lihat. Ini mati, ini putus ya. Ini putus, yang hidup ini K2. Di sini juga K2 hidup ya. Nah, kita lihat sumber arusnya dari mana lewat. Ini yang kuning ini masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Ya. Yang ini yang tengah masih tetap, yang tengah masuk di tengah, ya. Yang tengah masih di tengah. Sedangkan yang pinggir ini akan ketukar dia ke L1. Nah, bertukar dia ke L1. Jadi dia ketukar antara L1 dan L2. Ya, L1 dengan L3. Maka ini bisa terbalik putarannya. Ya. Jadi ini yang biru, yang kuning ini masuk sini, masuk sini, masuk sini. Sedangkan yang tengah ini masih tetap seperti yang tadi. Yang tengah masih tetap, ini berpindah, ini berpindah ke ujung ini. Makanya dia balik putaran. Kita perhatikan sekali lagi, kita matikan, kita bikin dulu putaran kiri. Nih, kalau putaran kiri, L1-nya ini lurus masuk arusnya ke sini. Ya, karena dari sini nggak bisa. Ini putus, ini putus, ini putus. Ini juga lurus, tengah ini tetap di tengah ya. Sini. Yang pinggir ini tetap di pinggir. Itu kalau putaran kiri. Ya, langsung. Nah, sekarang saya matikan. Lihat putaran kanan. Putaran kanan. Nih, lihat. Yang ini masuk ke sini. Yang tengah adalah tetap tengah, yang pinggir ini masuk kepada L1. Jadi itulah yang menyebabkan dia itu berputar ke kiri dan ke kanan. Jadi hanya merubah pasanya. Ya, saya rasa demikianlah kawan yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan dimengerti. Terima kasih.